namanya nih. Salah? Ya. Beliau hari ini menyempatkan diri ke sekolah kita. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya Pak. Melihat atau mengobservasi apa-apa saja yang telah dicapai dalam proses tahapan menjadi calon guru penggerak. Hari ini mau dilihat hasilnya di kelas seperti apa dalam proses pembelajaran. Saya berharap hari ini kita bisa belajar sebagaimana biasanya, santai saja anak sekalian. Kita seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Biasa-biasa saja kita di kelas. Anggap saja hanya ada kita di kelas ya. Oke ya, supaya kalian tidak terlalu tegang. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kehidupan. Doanya nak. Kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Coba lihat sekitar kalian, di sekeliling kalian. Siapa teman-teman yang tidak hadir hari ini? Saya kenal halangan hari ini. Siapa yang sakit? Jagar. Ini tidak hadir ya? Kenapa bisa? Sakit semua. Mari kita lepas, semoga teman-teman yang lagi sakit hari ini diberi kesembuhan, supaya dapat berkumpul bersama kita lagi hari ini ya. Oke, anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kalian sehat semua ya? Sehat semua? Alhamdulillah. Tidak ada yang terlambat tadi? Tidak ada. Oke, luar biasa. Oke, anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya, pada pekan lalu itu kita sudah belajar tentang perang dingin ya, latar belakang latar belakang terjadinya perang dingin. Nah, apa itu perang dingin? Apakah seperti ini? Ya. Aduh. Apakah seperti ini perang dingin? Ya. Tidak ya? Atau diam-diam saja perang dingin seperti kalau kalian lagi pacaran atau diam-diam? Apakah itu disebut perang dingin? Tidak ya? Oke. Ini materi yang kita belajar pada minggu lalu, sekedar mereview ya. Perang dingin adalah perang dalam bentuk perang dalam bentuk memperebutkan pengaruh antara Amerika dengan paham liberalis, kapitalis dengan Uni Soviet dengan paham sosialis komunis. Oke. Anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan berdiferensiasi, ya. Peserta didik mampu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang latar belakangnya, hari ini kita akan pelajari bagaimana peran Indonesia, ya. Kemudian ini akan disajikan dalam bentuk tulisan dan atau media lain disertai dengan penguatan karakter gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif menuju profil pelajar Pancasila. Oke, semua bawa handphone? Headset dan bawa? Oke. Saya ingin kalian membentuk kelompok 3 kelompok. Ini berdasarkan hasil pada sebelumnya saya sudah melakukan tes singkat terkait pengetahuan kalian. Itu saya sudah bagi di Teams. Ya, jadi kelompoknya sudah terbagi-bagi, sudah saya bagi berdasarkan hasil itu ya. Sudah jelas kelompoknya di tim sana? Boleh diatur kelompoknya? Kelompok 2? 3? Semangat ya! Semangat!
Silakan dibuka Teams-nya anak sekalian. Di Teams itu saya sudah kirim 3. apa-apa yang akan kalian pelajari, materi-materi kalian yang akan kalian pelajari. Jadi kelompok 1 ini, kenapa saya bagi menjadi 3? Ini berdasarkan hasil tes kemarin bahwa ada di antara kalian yang memiliki kecenderungan mudah belajar menggunakan audio, ada yang visual. Ini kelompok 2 visual ya, kelompok 1 audio, kelompok 2 visual, dan kelompok 3 kinesthetik. Buka Teams-nya nak. Kelompok 1 di Teams itu ada di situ video, ada video di sini nak. Oh, kelompok 1 audio ya. Silakan nak buka Teams-nya. Ini yang kelompok 1 ya, kalian lihat yang ini materi audio, ada linknya di situ. Kelompok 1 ada linknya di situ, kemudian jangan diklik sebentar. Kelompok 2 ini linknya, materi visual ya. Dan yang kelompok 3 ini yang tertulis materi kinestetik. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Perhatikan apa yang harus kalian lakukan. Secara individu atau berkelompok, peserta didik melakukan diskusi. Jadi setelah menonton, setelah kalian mendengar itu, setelah kalian menonton, setelah kalian bermain peran, ya, kalian berdiskusi tentang apa yang kalian pelajari di materi yang saya bagi. Oke ya. Kemudian kalian mengumpulkan informasi, lalu menganalisa satu persatu peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, hasil diskusi nanti itu kalian boleh sajikan ke teman-teman yang lain. Paham ini? Paham ya? Oke, silakan buka Teams-nya, lalu dipelajari. Kalian bermain peran ya. Yang audio itu podcast.
Pak Guru pengen, saya mau setiap kelompok bisa menyajikan di depan perwakilan saja. Boleh ya anak sekalian? Kelompok 1, 2, dan 3 bisa ya? Apa yang kamu dapat dari video itu, tolong kamu sajikan di depan sini. Yang bisa tampil ke depan kelompok 1, ada yang bisa? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perang dingin di negara Indonesia itu terdapat dua blok, yaitu blok barat dan yang memanut paham liberalis yang dipimpin oleh Amerika, dan di dalamnya itu ada Inggris, Prancis, Eropa Barat, dan Kanada. Organisasi yang dibuat Amerika itu NATO. Kalau satunya itu blok timur. Blok timur itu dipimpin oleh Uni Soviet dan memahami ideologi komunis, dan di dalamnya itu tergabung ada Bulgaria, Romania, Ceko, Jerman Timur, Hungaria. Kalau di Asia itu ada Mongolia dan Korea Utara. Terus organisasinya itu Pakta Warsawa. Perang dingin itu tidak terjadi dengan perang senjata, tapi mereka itu melalui dengan koalisi militer, yaitu pembuatan organisasi di Amerika. Kalau di Amerika pembuatan organisasinya itu NATO dan SEATO. Kalau di Uni Soviet itu pembuatan organisasinya itu Pakta Warsawa. Kedua, penyebaran ideologinya masing-masing. Ketiga itu pemberian bantuan kepada negara-negara yang bergabung pada pemahaman ideologinya. Keempat, ada gerakan mata-mata. Kalau di Amerika itu ada CIA dari Amerika. Kalau dari Uni Soviet itu ada KGB. Terus ada kampanye propaganda. Terus ada ada lomba nuklir. Terus ketujuh, menarik negara netral untuk masuk ke lomba olahragawan nasional. Kedelapan, ada teknologi persenjataan dan luar angkasa. Kalau soal teknologi luar angkasa itu, kalau pertama Uni Soviet membuat pesawat luar angkasa, peluncuran pesawat pertama dan kedua, dan disusul oleh Amerika membuat pesawat luar angkasa juga. Baru perang dingin ini terjadi karena kepentingan ekonomi. Mereka itu dua negara besar yang ingin menguasai dunia. Jadi mereka mencoba kampanye untuk menyebarkan ideologinya. Kedua, karena Amerika itu tidak suka sama pemimpinnya Uni Soviet, jadi mereka berseteru. Ketiga itu karena Uni Soviet takut dengan bom dari Amerika, jadi mereka membuat batasan di negara-negara barat. Jadi mereka berseteru untuk Uni Soviet berseteru dengan Amerika agar negaranya tidak dibom. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Luar biasa, bukan? Ya, jadi anak sekalian, apa yang disampaikan tadi oleh temanmu perwakilan dari kelompok 1 itu sudah sangat detail menjelaskan bahwa ini bukan perang baku tembak ini, tapi perang bagaimana kedua blok barat dan blok timur ini bersatu, bukan antara blok timur bersama sekutunya, blok barat bersama sekutunya. Bagaimana mereka bersatu untuk menguasai dunia ya dalam bidang perekonomian. Nah, yang dijelaskan tadi sama temanmu, Bapak tambahkan sedikit. Ini yang luar biasa ini ya. Berdirinya Pakta Pertahanan dan Persaingan Persenjataan. Jadi ketika blok barat membentuk Pakta Pertahanan Militer yang disebut dengan SATO, ya, blok timur juga membentuk Pakta Warsawa. Jadi antara kedua blok barat dan blok timur ini, jika blok barat melakukan sebuah gerakan, blok timur juga melakukan gerakan. Ya, begitu model persaingannya, begitu model perangnya. Tidak seperti pada perang dunia 1 maupun perang dunia 2. Ya, paham ini ya? Jelas ini ya anak sekalian? Oke, baik. Sekarang dari kelompok 2 Pak Guru minta ada yang bisa tampil ke depan mewakili temannya untuk menjelaskan apa yang kalian temukan. Kalian analisa tadi dari apa?
Oke. Bawa HP, bawa buku, boleh terserah. Oke, saya tolong perhatikan penjelasan dari temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menjelaskan rangkuman dari setelah kita menonton video yang telah dikirimkan lewat Teams. Jadi, dalam video tersebut pada menit-menit awal dijelaskan apa itu pengertian dari perang dingin. Jadi, perang dingin adalah konflik geopolitik yang terjadi antara dua kekuatan utama, yaitu Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan sekutunya, yang berlangsung sekitar dari tahun 1947 hingga tahun 1991. Blok Barat yaitu Amerika Serikat bersifat liberal dan kapitalis, sedangkan Blok Timur menganut sistem paham komunis dan sosialis. Mereka berjuang untuk mendapatkan pengaruh atas negara lain. Beruntung tidak ada pertarungan terbuka antara kedua negara adidaya ini. Namun, perang dingin ini telah melibatkan persaingan ideologi, ekonomi, dan pengaruh geopolitik, serta perlombaan senjata nuklir dan konflik regional di berbagai belahan dunia. Adapun awal dari perang dingin yang telah dijelaskan video yang telah diberikan tadi, awalnya itu dimulai ketika Amerika Serikat meluncurkan bantuan ke negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya sebagai lawan dari Uni Soviet yang memiliki bantuan piring Molotov yang diberikan oleh Uni Soviet kepada negara-negara Eropa Timur yang terkena dampak Perang Dunia Kedua. Pada saat terjadinya persaingan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, perlombaan senjata hingga luar angkasa, Blok Timur membentuk Fakta Warsawa pada tanggal 14 Mei pada tahun 1955. Pada pertemuan di Warsawa, Polandia, terjadi suatu krisis, yaitu krisis rudal Kuba yang merupakan salah satu puncak ketegangan dari Perang Dingin. Pada tahun 1962, Amerika Serikat mengetahui bahwa Uni Soviet telah memasang rudal nuklir di Kuba. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri krisis tersebut, sehingga Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada bulan Desember tahun 1991, yang mana ini menandai berakhirnya cuaca dingin atau perang dingin dan mengakhiri persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan adapun peran Indonesia dalam perang dingin yaitu setelah Perang Dunia Kedua, negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai ideologi berbeda dan keinginan untuk berkuasa. Banyak negara berkembang di Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin. Namun, beberapa negara tersebut menolak desakan untuk berpihak pada salah satu blok yang bertikai, termasuk Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin dapat dilihat dari peran Indonesia, yaitu pada saat Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi ini diawali dengan diadakannya konferensi di Kolombo dalam rangka meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia berupaya menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya dilaksanakan di Bogor pada tanggal 28 hingga 31 Desember. Konferensi ini diselenggarakan pada tahun. Kalau kelompok 2 ini sampai menyinggung tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana peran Indonesia? Apa perannya tadi? Yang pertama, menjadi apa? Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung itu, nanti kalau jalan-jalan ke Bandung ada jalan Asia Afrika di sana, hanya salah satu objek wisata di sana. Terbentuknya Menjadi salah satu negara yang mempelopori terbentuknya gerakan non-blok. Dibuktikan dengan diselenggarakannya konferensi Asia Afrika di Bandung. Oke ya. Tepuk tangan saya lagi untuk kelompok yang terakhir.
bahas sedikit ya. Kelompok 3 siapa Zidan? Oke, silakan Zidan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Zidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang telah kami baca dan kami peragakan. Dan di dalam materi itu ada termasuk salah satu adegan atau paling ketegangan yang sangat tercapai titik puncaknya pada perang dingin, yaitu konflik rudal di Kuba. Nah, pada tanggal 14 Oktober, Presiden pesawat mata-mata milik Amerika Serikat itu telah mendapatkan foto bahwa adanya rudal balistik yang ada di Kuba yang telah ditaruh oleh Uni Soviet. Pada awalnya, Presiden Kennedy hanya ingin berbicara dengan Menteri Luar Negerinya Uni Soviet, yaitu Andrei Gromyko. Namun setelah membahas berbicara panjang dan lama, tetap tidak terjadi apapun keputusan. Presiden Kennedy memutuskan untuk pergi membawa isu itu ke PBB. Nah, di sidang PBB yang dihadiri oleh Andrei Gromyko, Menteri Luar Negeri Soviet, dan Robert F. Kennedy, itu saudaranya Presiden F. Kennedy, dia itu Menteri Kehakiman Amerika Serikat. Di situ mereka membahas tentang mengapa adanya rudal ofensif di Kuba. Terus Andrei Gromyko itu menyangkal, membalas bahwa kalau itu cuma rudal defensif. Itu pun kenapa harus mereka urusan di Kuba, sedangkan mereka taruhkan rudal juga di Italia dan di Turki. Jadi Uni Soviet merasa saya juga bisa seharusnya taruh rudal di Kuba. Terus setelah perbincangan lama tidak ada hasil yang konklusif atau persetujuan antara dua pihak tersebut. Di rapat itu kemudian ditunda. Nah, untuk orang Indonesia selama perang dingin itu, pada masa pemerintah Soekarno, Indonesia itu agak lebih ke kiri atau itu mendekat kepada Uni Soviet. Namun setelah menurunkan diri Soekarno dan itu dilanjutkan oleh Soeharto, Indonesia itu lebih katanya netral tapi lebih mendorong ke Amerika, dan mereka juga untuk melaksanakan janji-janji netralnya, mereka juga ikut mau melaksanakan itu tadi yang dimaksud dan konferensi Asia Afrika dengan jadi pelopor pembangunnya GNB. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kelompok 3 mereka bermain peran. Jadi ada satu peran yang saya bagikan di Teams itu tentang rudal balistik ya, yang ada Kuba. Mereka tadi bermain peran terkait itu. Nah, anak sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira dari materi kita hari ini? Apa yang bisa kalian tarik? Kelompok 1, 2, dan 3. Saya yakin kalian sudah menganalisa dengan teman salah satu perwakilan dari kelompok kegiatan ke depan. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kira-kira ada yang bisa? Apa peran Indonesia? Bagaimana peran Indonesia? Sebagai salah satu negara pembentukan GNB. Apa itu GNB? Gerakan non-blok. Apa maksudnya gerakan non-blok? Apa arti dari gerakan non-blok? Tidak memihak blok manapun. Jadi netral ya. Jadi tidak memihak di blok barat maupun blok timur. Ini disebut dengan gerakan non-blok. Oke, sekalian, karena waktu kita sudah habis ya, tambah sedikit tadi. Nanti tugas kalian, bukan tugas, hasil yang kalian dapat hari ini, nanti kalian kirim di segmen ya, di Teams ya, di segmen Teams. Apa yang kalian temukan, kalian analisa hari ini berdasarkan video yang saya share, audio yang saya share, dan berdasarkan
berdasarkan main peran untuk kelompok 3. Kalian kirim di segmen di Teams ya. Jelasin ya. Waktu kalian 4 hari untuk menyelesaikannya, nanti Pak Guru akan memeriksa berdasarkan siapa yang tercepat mengumpul. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum Pak Guru akhiri pelajaran hari ini? Ada yang bertanya? Nak? Oke, kalau tidak ada anak sekalian, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi peninggalan perang dingin. Ya, salah satunya itu adalah GNB yang sampai dengan hari ini masih ada. Ya. Ada beberapa organisasi lagi yang berdiri setelah berakhirnya perang dingin, dan organisasi itu masih ada sampai dengan hari ini. Jelas ini? Oke, kalau jelas, terima kasih anak-anak sekalian, terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Kalian hari ini luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Saya berharap kalian tetap semangat dalam belajar, ya. Kalau di kelas tinggi ini nak, tinggal 2 minggu. Belajar. Bulan 3 ya, insya Allah kalian sudah Jian. ujian sekolah, belajar baik-baik. Ya, terpenting tak? Proses pendaftaran SNMPTN sudah buat akunnya sudah. Kemarin saya cek itu ada beberapa yang tidak finalisasi. Apa masalahnya? Ada di sini berpermanen. Kenapa nggak berpermanen? Kenapa itu apa? Saya foto tinggal foto. Tidak, maksud saya kenapa harus menunggu tanggal 10 Februari? Foto yang biasa.